Sekarang mau ngebahas ya tentang Facebook Ads ya, terutama buat teman-teman yang di bidang properti ya. Jadi banyak yang bilang boncos lah, kemudian nggak works lah iklannya segala macam gitu ya. Karena emang ternyata dari beberapa pendekatan masih kurang tepat lah gitu lah. Nah makanya kita coba kulik nih ya, ada beberapa hal yang bisa jadi teman-teman mungkin belum lakukan atau bisa jadi juga terlewatkan gitu ya, sehingga kurang sempurna gitu ya ketika beriklan. Nah di sini kita akan melihat ada 7 hal sebenarnya yang bisa kita jadikan improvement lah ya di iklannya teman-teman ya. Yang pertama adalah targeting ya teman-teman ya. Ya memang betul kita akan fokus di konten segala macam gitu, tapi tetap aja kalau kita tidak mampu mentargetkan ke siapa gitu ya orang yang akan kita jual ya, properti ini kita akan jual kemana gitu ya, maka akan menjadi sangat tidak relevan si iklannya gitu loh. Nah targeting tuh kemana aja sih? Jadi sebenarnya ada beberapa poin ya. Yang pertama nih targeting ya, yang pertama adalah location ya, atau lokasi gitu ya. Jadi ya kita harus mengarahkan si iklan itu memang ke lokasi tertentu gitu ya. Jadi misalkan ya kita jual rumah di area Cibubur gitu ya. Nah, kebanyakan orang mungkin akan mentargetkan ya udah Cibubur gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi orang-orang yang tinggal di Cibubur itu adalah orang yang beraktivitasnya justru di Jakarta gitu ya, di Jakarta Timur atau di Jakarta Selatan gitu ya. Karena memang mereka mungkin bekerja di sana, tapi kemampuan mereka untuk beli unit itu sebenarnya adanya di daerah Cibubur gitu ya. Seperti itu sebagai contoh. Jadi cobalah melakukan sebuah riset gitu ya. Sebenarnya buyer Anda tuh ada di mana sih gitu ya. Seperti itu. Jadi location itu penting banget. Bahkan ada beberapa yang mungkin mencoba untuk mentargetkan menggunakan zip code gitu ya, kode pos gitu ya. Tapi itu memang terlalu sempit sih. Tapi di sisi lain memang location ini juga sangat-sangat menentukan gitu. Jangan sampai nanti kita salah gitu ya mentargetkannya gitu ya. Lalu di samping location yang kedua adalah age ya. Age itu adalah umur gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita main hajar aja semua umur kita iklankan gitu ya. Nah, range biasanya kalau di age itu sih di 25 sampai 55 let's say gitu ya. Seperti itu. Jadi umur-umur di mana mereka memang membutuhkan rumah gitu, hunian gitu ya. Seperti itu. Gimana kalau rumah yang harganya miliaran, yang harganya mungkin puluhan miliar, ratusan miliar ya? Ya tentunya targetingnya tetap dibuat batasan gitu ya. Mungkin di umur 40 sampai 60 gitu ya. Kenapa umur segitu ya? Karena bisa jadi orang-orang yang punya kemampuan beli di harga segitu ya di umur yang segitu tadi, di range tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, again, nanti ini semua harus di testing gitu ya. Kemudian kita bicara demografi. Nah, kalau di luar negeri mungkin kita bisa mentargetkan income gitu ya. Nah, mungkin kalau kita nanti bisa based on let's say misalkan profesi. Demografi ini bisa jadi faktor dari mereka punya profesi gitu ya. Profesinya sebagai apa gitu ya. Kemudian dari situ kita kan bisa ngelihat orang yang punya income berapa sih yang cocok untuk beli properti kita gitu ya. Ya contoh misalkan rumah harga 800 jutaan atau 1 miliaran, mungkin kita akan mentargetkan orang-orang yang kerja di BUMN ataupun di mana orang-orang yang kerja di perusahaan tambang segala macam kayak gitu ya. Nah itu dilihat dari target income-nya gitu, seperti itu ya. Nah kemudian yang keempat adalah targeting. Ini ya sebenarnya yang mungkin kalau menurut saya sih goalsnya kita tuh nanti di sini gitu ya, di custom audience dan lookalike audience, seperti itu ya. Jadi kalau ini tadi kita berbicara interest ya, yang 1, 2, 3 ini targeting menggunakan interest, sedangkan yang nomor 4 itu adalah custom audience ya. Jadi nanti ada video tersendiri kita akan bahas tentang custom audience dan lookalike itu sendiri. Tapi memang mesin learningnya Facebook itu sebenarnya kan larinya ke sini gitu ya. Jadi kita tuh kayak ngasih bahan ke Facebook gitu ya,
untuk mentargetkan orang-orang tertentu. Nah, lalu kita buat kolamnya gitu loh. Nah, kolamnya itu ada di custom audience, yaitu orang-orang yang tertarik dengan konten-konten yang kita iklankan. Nah, lalu dibuat lookalike-nya. Lookalike itu adalah memperluas pasarnya nanti, memperluas jangkauannya gitu ya. Seperti itu. Jadi targeting ini harus benar-benar dikuasai oleh teman-teman ya. Karena ini menjadi dasarnya, menjadi fundamentalnya gitu ya. Lalu tips yang kedua, supaya iklan kita itu works gitu ya, bagus gitu ya, yaitu sarannya lah menggunakan format video gitu ya. Karena video itu let's say video 1 menit, video 1,5 menit, atau video 30 detik, 15 detik gitu ya. Intinya adalah kita butuh motion ya Pak, pergerakan atau yang membuat orang tertarik. Dan memang kalau properti itu sarannya sih memang di 1 menitan lah ya, supaya cukup menjelaskan secara detail. Karena kita akan bermain dengan kita memperlihatkan propertinya gitu ya, memperlihatkan spesifikasinya, memperlihatkan lokasinya gitu loh. Jadi butuh penjelasan singkat gitu ya, tapi mungkin menarik gitu ya, menggunakan hook story over. Jadi si videonya ini nanti akan mewakili dari unit properti yang kita jual. Jadi format video sangat disarankan, dan ingat juga size-nya ya. Jadi kalau size-nya jangan sampai nanti itu kepotong gitu, atau nanti begitu format ke feed kepotong di story nanti berbeda lagi, seperti itu. Jadi perhatikan bener size dari format video ini sendiri. Lalu yang ketiga, pengganti video. Misalkan kita belum punya videonya nih, kita belum sempat produksi gitu ya, mungkin bisa menggunakan carousel ya, carousel, supaya nanti kita bisa kayak semacam punya slide gitu ya, 4-5 slide yang menjelaskan dari properti itu sendiri. Jadi carousel juga bisa dites gitu ya, single image juga boleh. Tapi kalau saya memang semua ini better dites gitu loh. Lalu yang keempat adalah ad copy-nya ya teman-teman. Ad copy itu artinya copywriting-nya dari si iklan itu sendiri. Nah, kalau saya menyarankan ini lakukan secara transparan ya teman-teman ya. Transparan tuh maksudnya gimana? Ya contoh kayak lokasi. Jangan kita bilang lokasi dekat atau strategis, dekat dengan pintu tol itu, tahu-tahu pada kenyataannya jauh gitu ya. Nah, better dibuat secara setransparan mungkin gitu ya. Walaupun juga kita jangan terlalu buka-bukaan juga, yang artinya terlalu gamblang juga gitu, sehingga akhirnya orang malah jadi nggak tertarik gitu ya. Tapi intinya buatlah setransparan mungkin. Contoh misalnya kayak cicilan gitu ya. Cicilan kita kecil-kecilin gitu ya. Saya inget itu iklan-iklan seperti di sosial media ya, terutama iklan-iklan mobil tuh ya, kadang-kadang suka cicilan cuma 1,5 juta gitu, padahal pada kenyataannya ternyata DP-nya harus gede banget. Atau dia bilang DP-nya kecil, DP-nya 10 juta atau 5 juta udah bisa beli mobil gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya cicilannya gede gitu ya. Nah, better dibuat setransparan mungkin, serealistis mungkin, sehingga kita nanti bisa dapetin target market tuh sesuai dengan tujuan kita gitu ya. Oke, terus yang kelima, budgeting plan. Nah, budgeting plan ini terkait dengan ini sih teman-teman. Kita kan nanti ada fase-fase yang misalnya kita harus ngebut nih iklannya gitu ya. Atau misalnya kalau di properti itu kan kita mau ngadain misalkan open house gitu ya, atau kita mau ngadain agent gathering ya gitu. Jadi buatlah nanti ada iklan tuh yang on terus ya, always on. Kemudian ada yang season gitu ya, yang seasonable. Ini always on, yang jalan terus gitu ya. Tapi ada juga nanti iklan-iklan tuh yang sesuai dengan season kita gitu ya, seperti itu. Nah, terus tips yang keenam adalah perbanyak ya sebenarnya. Kalau saya melihat konten-konten di properti itu ada dua ya teman-teman ya, yang memegang peranan penting ya. Yang pertama itulah konten review rumahnya gitu ya. Kita mempresentasikan rumahnya. Kemudian konten testimonial. Kenapa konten testimonial? Karena testimonial itu lebih kepada menunjukkan bahwa properti kita bisa terjual gitu ya. Kalau yang review tadi menunjukkan bahwa ya, ini bener real, ada projectnya gitu ya. Jadi dua inilah yang menentukan ya. Jadi cobalah buat secara baik dan menarik gitu ya di testimoni dan review. Lalu yang terakhir adalah ads kreatif. Nah, ads kreatif ini mungkin kita bisa sedikit untuk lebih
Ya sekarang ini kan banyak sekali ya model-model iklan kontennya tuh menarik-menarik gitu ya, dan lucu-lucu, kemudian entertain gitu ya. Nah mungkin bisa dicoba nih dimunculkan ide-ide kreatifnya ya, sehingga nanti si iklan ini menjadi lebih tertarget dan works gitu ya. Oke, gimana menurut teman-teman dari ketujuh ini, mana yang teman-teman mungkin udah pernah jalanin, atau mungkin mau kasih, oh iya bang, ini ternyata gue belum melakukan ini. Silakan komen di bawah, dan buat yang belum subscribe, buruan subscribe dan pasang loncengnya biar nanti kalau ada update bisa langsung kita kasih tahu gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. See you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.